Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo teman-teman semua. Hari ini saya, Karina Rahmadia Eka Widiani, akan membagikan sharing-sharing ya kita eh, tentang bagaimana kita bisa tetap produktif dan juga anti mager nih saat berpuasa Ramadan ya. Nah, tentunya eh, acara ini didukung oleh Rumbel Sehat Cantik dari IP Bekasi dan juga saya berasal dari Co-housing Salvia Hexagon City. Nah, mungkin teman-teman sekarang kan kita udah masuk ke puasa hari ke-9 ya. Kira-kira nih gimana ya puasa hari ke-9 ini? Apakah kira-kira kita udah dapat ritmenya gitu ya dengan hari-hari puasa? Mungkin awal-awal kita masih ngerasa lemes gitu ya, terus ngantuk, terus mungkin awal-awal juga masih siang-siang gini tuh kayaknya udah agak kruyuk-kruyuk gitu ya, perut udah mulai lapar, udah haus gitu ya. Tapi biasanya setelah 3 hari, 4 hari, tubuh kita udah mulai menyesuaikan diri nih. Nah, moga-moga di Ramadan hari ke-9 ini, teman-teman udah mulai terbiasa ya dengan ritme Ramadannya. Nah, coba ya kita cek nih kira-kira gimana nih kondisi fisik dan kesehatan kita di hari ke-9 ini. Apakah kita merasa semakin bugar ya? Karena kan katanya orang yang berpuasa itu bukannya makin lemas harusnya, tapi malah makin ngerasa sehat, makin ngerasa lebih apa? Lebih aktif gitu ya. Kemudian kira-kira nih produktivitas kita gimana ya? Eee, ini nggak cuma buat teman-teman yang emang bekerja ya, tapi juga teman-teman yang juga di ranah domestik gitu ya, bukan hanya yang di ranah publik gitu ya. Pasti punya kerjaannya masing-masing gitu ya, sebagai kita sebagai seorang ibu gitu ya, pasti super super duper sibuk apalagi pas Ramadan ini ya, dan tentunya para ibu ini kan yang harus menjamin gimana kondisi kesehatan keluarga, gimana kondisi gizi keluarga gitu ya, yang nyiapin makanan dan pokoknya memastikan semua beres ya, anggota keluarga kita nggak ada yang sakit dan semua bisa menikmati Ramadan ini dengan bahagia. Nah, kemudian juga kita lihat kira-kira nih kita target harian kita atau target Ramadan kita nih di hari ke-9 ini gimana? Apakah kira-kira sudah sesuai dengan target atau mulai menurun nih karena aduh udah mulai ada lemes, capek gitu, atau malah kita malah makin semangat nih baru baru mulai panas gitu ya di hari ke-9. Nah, coba kita lihat lagi ya. Kalau saya sih berharap teman-teman semua tuh eh, mulai semangat atau malah Eee, memang pas lagi semangat-semangatnya dan ini kita kejar terus sampai nanti di akhir Ramadan. Oke. Nah, seringkali nih, jangan sampai sih kita seperti ini ya. Jadi harapannya kita pengen di bulan Ramadan ini tuh ya, kita sahur dengan makanan yang sehat gitu ya, kemudian, nggak tidur lagi gitu ya habis subuh, pokoknya jam 6 tuh udah on gitu ya, jam 6 udah on, udah mulai bisa ngapa-ngapain nih kita. Eh, ternyata kenyataannya gitu yang terjadi, ternyata jam 9 sampai jam 12 itu masih tidur gitu. Wah, jangan sampai kita seperti ini ya. Jam 1 sampai jam 2 malah cuma ya rebahan atau mungkin ya mager gitu ya, nonton-nonton TV atau, lihat-lihat YouTube, main sosial media gitu ya. Nah, moga-moga sih kita nggak seperti ini, tapi, di Ramadan ini kita bisa lebih, produktif lagi. Nah, tentunya harus ada tipsnya dong, gimana sih, di tengah kita, berpuasa gitu ya, kita saum yang di mana kita ini nggak makan, minum, kurang lebih mungkin sekitar 14 jam ya kalau di Indonesia. Tapi kita tuh tetap bisa produktif bekerja, kita tetap ngerasa bugar, ngerasa sehat, nggak ngantukan, dan nggak lemes gitu ya. Nah, ini saya di sini mau bagi-bagi tipsnya. Nah, tentunya kita harus tahu dulu nih, sebenarnya produktif itu apa sih gitu ya. Sebenarnya kalau kita, eee kenapa sih orang yang kayak mager, duduk-duduk aja dibilang nggak produktif gitu ya. Nah, jadi produktif itu kalau menurut KBBI, itu artinya adalah bersifat atau mampu menghasilkan gitu ya,
bisa mendatangkan, memberi hasil, manfaat gitu ya, bisa menguntungkan, atau mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur baru gitu ya. Jadi intinya nggak cuma menghasilkan sesuatu yang ada wujudnya ya, misalnya barang atau apa, tapi juga misalnya menghasilkan karya, pemikiran, itu juga kita udah bisa disebut sebagai produktif ya. Mungkin aja sih orang yang duduk dulu aja, tapi dia berpikir sesuatu gitu ya, ada ide gitu, something. Nah itu juga dia bisa saja disebut produktif ya, tapi kita tentunya ingin produktif yang benar-benar juga kita juga sehat dan bugar. Oke, ya. Jadi kenapa sih kita walaupun Ramadan nggak boleh males-malesan? Karena ini ada hadis ya, sesungguhnya Allah mencintai seorang di antara kalian yang jika bekerja, maka ia bekerja dengan baik. Jadi nggak ada alasan gitu sebenarnya ya kalau pas bulan Ramadan ini kita males-malesan, apa cuma rebahan doang gitu ya. Walaupun katanya kalau tidur di siang hari ya pada saat bulan Ramadan itu ibadah gitu ya. Tapi tentunya kalau kita bisa lebih dari itu, ibadahnya tentunya lebih mantap lagi gitu. Nah, oke, jadi kira-kira apa nih tips pertama? Saya akan membagikan 7 tips ya, supaya kita bisa tetap produktif dan juga anti mager. Nah, tips yang pertama tentu saja semuanya diawali dari niat ya. Jadi kan kita udah tahu ya tentunya hadis ini sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niat dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Jadi kalau kita udah punya niat gitu ya, kita artinya kita tuh udah punya komitmen diri gitu ya dan kita tentunya juga akan punya motivasi untuk lebih disiplin gitu dalam sehari-hari kita. Nah, ini mungkin bisa kita lihat contohnya mungkin kayak atlet-atlet gitu ya, seperti mungkin yang atlet sepak bola gitu ya, atau atlet-atlet olahraga lainnya ya, mereka biasanya pas bulan Ramadan juga masih tetap latihan gitu ya. Kenapa? Kok kuat sih gitu ya? Ya iya, karena mereka sudah punya niat dan tidak menjadikan, "Ah, lagi puasa nih, lagi apa, lapar gitu, nggak ada energi," gitu ya. Tentu saja mereka udah punya, strategi sendiri gitu menghadapi gimana supaya, walaupun, berpuasa ya, tapi tetap bisa, eee, latihan olahraga gitu ya. Kita sendiri kan tahu yang namanya olahraga, apalagi kayak olahraga permainan gitu ya, atau yang dijalani oleh atlet-atlet itu kan pasti berat gitu latihannya, walaupun mungkin latihannya, disusun gitu ya supaya, tidak seberat hari biasanya, tapi pasti mereka tetap latihan. Karena, eee, kalau di bulan Ramadan berhenti kan, nantinya, mereka akan terjadi penurunan juga dari performance mereka. Nah, kita bisa, melihat itu. Nah, tentu saja kalau kita nih sebagai seorang ibu gitu ya, niat ini juga penting gitu ya, kita mau produktif untuk apa? Untuk keluarga kita tentunya. Nah, dengan niat yang kuat insya Allah, kita akan bisa menghadapi, seharian ini walaupun kita berpuasa. Nah, tips kedua nih, ini tips paling penting banget gitu ya. Kenapa? Karena, kita kalau tidak membuat rencana kegiatan, biasanya tuh sehari itu tuh kayak ambyar gitu ya. Kita bingung gitu, kayak nggak ada tujuan. Hari ini sebenarnya kita mau ngapain sih gitu, bangun tidur, ngapain ya gitu. Nah, tapi kalau kita udah bikin rencana kegiatan, ya paling nggak kita udah tahu nih, oh iya, saya misalnya nanti, mau masak, A, B, C gitu ya, atau misalnya hari ini jadwalnya saya misalnya mau bikin misalnya ada yang suka menjahit gitu ya, saya bikin baju buat lebaran gitu, atau misalnya ada yang suka baking-baking gitu, bikin kue gitu ya. Atau mungkin yang kerjanya di ranah publik gitu ya, oh iya saya nanti di kantor misalnya mau, bikin ini gitu ya. Jadi, bikin rencana kegiatan ini menurut menurut saya sih penting banget gitu ya dan kita bisa bikin tergantung ya, ada yang misalnya dia bikin planning misalnya untuk 1 bulan dulu ya, kemudian di-breakdown lagi gitu ya dengan, goals atau tujuan-tujuan setiap minggunya gitu, capaian-capaian setiap minggunya mau apa, baru kemudian dipecah lagi menjadi, to do list yang akan dilakukan di setiap harinya. Ada yang, sampai sedetil itu. Tapi kalau misalnya kita, eee orangnya pengen saya simpel gitu ya, praktis, ya bisa aja sih kita misalkan bikin to do list-nya harian gitu ya. Jadi kita list apa saja, eee
yang ingin kita kerjakan di hari itu. Nah, to-do list ini juga kita jangan sampai, nulis terlalu banyak juga gitu ya, kan kita juga harus mengira-ngira ya, kira-kira dalam 24 jam ini tentunya kita harus bagi waktunya ya. Ada waktu untuk, istirahat gitu ya, ada waktu yang memang untuk kita tadi produktif melakukan kegiatan kita, ada waktu yang untuk diri kita sendiri, ada waktu yang kita sisihkan untuk keluarga, untuk anak gitu ya. Nah itu tentunya harus dibagi-bagi. Jadi nggak bisa kita bikin misalkan to do list dalam sehari gitu sampai misalnya 10 gitu ya. Eee, kita harus bisa mengira-ngira kemampuan diri kita gitu ya. Nah, setelah membuat to do list ini, misalkan kita banyak nih, wah kayaknya nggak bisa nih sehari selesai gitu ya. Kita, coba tetapkan prioritas kita gitu ya. Yang mana sih yang paling, urgent gitu ya. Biasanya sih, kita kerjakan yang urgent dulu, tapi sebenarnya lebih baik lagi kalau kita mengerjakan memang yang penting ya, tapi belum urgent gitu, jangan setiap hari kita ngerjain yang urgent terus, karena kalau seperti itu bisa-bisa bikin kita stres gitu ya. Jadi kita tetapkan, daftar prioritasnya nih, mana yang akan kita lakukan lebih dulu gitu ya, mana yang kedua, mana yang ketiga. Terus kita kira-kira biasanya sih kalau saya pribadi sehari ya, 2 sampai 3 rencana aja itu udah lumayan banyak gitu ya. 4 aja tuh udah, wow, udah kewalahan gitu ya. Jadi kita kira-kira kemampuan diri kita, kemudian kita tetapkan prioritas. Nah, kalau sampai sini biasanya kadang juga agak sulit ngerjainnya. Kenapa? Karena kita belum, eee, waktu kita ya, kapan kita akan mengerjakan, to do list tadi gitu ya. Jadi misalnya kita punya ada kegiatan 1, 2, dan 3 gitu ya di to do list kita. Ini udah kita urut berdasarkan prioritasnya gitu ya. Nah, sebaiknya, supaya itu benar-benar bisa kita kerjain, nah kita desain waktunya kapan. Misalnya yang kegiatan satu ini kayaknya butuh agak mikir banget gitu ya. Nah, kita ngelihat, kita itu lebih, otaknya lebih terang, lebih cerah gitu ya untuk mikir-mikir yang berat mungkin pagi-pagi gitu jam 8 misalnya. Ya udah kita masukin, kegiatan tadi di jam 8. Misalnya kita kira-kira waktunya, kira-kira aku bisa nyelesain kegiatan ini berapa lama ya? Apakah butuh sejam, 2 jam gitu ya. Nah, terus di kalender kita ya di HP kan pasti udah banyak ya kalender atau kita juga bisa sih bikin sendiri gitu ya kalau mau gitu ya, template-templatenya juga banyak. Nah ini bisa kita langsung blok gitu ya, misalkan dari jam 8 sampai 10 gitu, kita butuh 2 jam untuk ngerjain itu. Dari jam 8 sampai 10 kita blok, itu untuk melakukan kegiatan satu gitu ya. Kemudian, kegiatan 2, oh kegiatan 2 sih kayaknya, lebih butuh, nggak terlalu butuh yang kita, deep work gitu ya, kerja yang, yang terlalu banyak mikir, tapi bisa sambil misalkan disambi gitu ya atau apa. Nah itu bisa misalkan, oh, siang-siang aja deh mungkin habis zuhur gitu ya, sekitar jam 1 kita kerjakan gitu ya. Jadi kita blok semua, eee, yang kegiatan prioritas tadi, baru setelah itu kita bisa ngisi blocking time yang lain gitu ya. Karena kayak tadi saya bilang bahwa kita nggak mungkin seharian itu cuma ngerjain, to do list kita gitu ya yang prioritas itu, tapi kan kita juga harus punya waktu buat istirahat, buat kita beribadah, kemudian juga buat kita sama keluarga gitu ya, sama ibu-ibu juga seringnya juga nyari-nyari me time gitu ya, walaupun kayaknya susah gitu ya. Nah itu harus kita blocking tuh supaya kita tahu kapan kita ngerjainnya. Nah, selanjutnya ya kita tinggal mematuhi sih, walaupun kadang-kadang mungkin nggak selalu bisa saklek ya sesuai time blocking-nya gitu ya. Jadi kita juga tetap fleksibel, tapi paling nggak kalau kita sudah melakukan perencanaan ini, kita tuh ngerasa lebih plong gitu ya pas ngejalanin hari gitu, udah tahu kita mau ngapain gitu ya, dan lebih, lebih santai gitu, "Oh ya habis ini, habis ini," nggak yang akhirnya nantinya nggak terarah gitu ya harinya, akhirnya, "Ah ngapain ya sekarang?" Gitu ya. Terus akhirnya ya, ya udah yang ada di depan mata aja yang kita lakuin gitu ya. Nah, jadi kalau seperti ini kita bisa lebih terencana. Nah, kapan nih kita bikin rencana kegiatan kayak gini? Nah, ini tergantung tipe masing-masing orang ya. Kalau misalkan, tadi ya ada yang suka bikinnya dia mungkin, kayak jangka menengah gitu ya. Dia senang bikin, dalam bentuk, rencana mingguan ya, itu, boleh aja tuh misalkan dia bikin mungkin di hari Minggu sore gitu ya, atau ada juga yang malah bikinnya di Jumat sore gitu ya, untuk hari Senin sampai Sabtu minggu depan ngapain gitu ya. Ada yang seperti itu, atau tadi misalnya, kalau saya lebih senang bikinnya per hari gitu ya.
Ini juga bisa kita lakukan misalnya malam sebelum tidur gitu ya. Atau misalnya kalau malam sebelum tidur kita udah ngantuk gitu, kayaknya nggak efektif nih bikin rencana kayak gini. Paling nggak kita luangin waktu di pagi hari, misalkan abis sahur, apa abis sholat subuh gitu ya, kita bikin list prioritas ini. Sebenarnya sih nggak lama sih, mungkin paling lama 10-15 menit gitu ya. Tapi efeknya buat nanti kita apa ke depannya ngejalanin hari tuh lebih lebih enak gitu karena kita juga sudah punya arah gitu ya, udah punya arah kita akan melakukan apa hari itu. Oke, baik. Kemudian tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga sebenarnya masih agak nyambung sama tadi tuh ketika kita bikin time blocking tadi ya. Kita coba atur pola aktivitas harian kita. Nah, ini yang disarankan di sini ya ada beberapa strategi gitu ya. Yang pertama, Eat That Frog ya. Mungkin ada yang pernah baca bukunya Brian Tracy ya, yang judulnya Eat That Frog ya. Ini tuh maksudnya kita mengerjakan pekerjaan yang paling sulit, yang biasanya tuh kita tunda-tunda gitu ya. Pekerjaan yang kita tuh nggak mau ngerjain, tapi tuh harus gitu, itu penting banget gitu. Nah, itu kita lakukan paling awal, awal paling pertama di awal hari. Supaya nanti setelah itu selesai, kita bisa ngelakuin yang lain tanpa kayak beban gitu ya, di benak kita tuh kayak beban gitu, masih ada ya yang belum dikerjain gitu. Kalau misalkan ini nggak dikerjain duluan, pasti tuh bisa, apa ya, kayak bola gitu berhari-hari kita tunda gitu. Akhirnya lama-lama makin kayak ngerasa numpuk, numpuk, numpuk. Dan itu bikin kita berat dan juga ya tadi ya bisa nambah stres gitu. Jadi ini Eat That Frog ya. Jadi biasanya ini strategi kita lakukan pekerjaan yang menurut kita paling kita nggak mau gitu ya. Kita suka nunda-nunda tapi penting itu di awal hari gitu ya. Nah, kemudian juga ini kenali jam produktif tubuh kita gitu ya. Jadi biasanya kita tuh punya kayak apa ya, kalau kalau misalnya TV gitu ya, prime time gitu ya. Jadi jam di mana kita tuh yang paling ngerasa bugar, fit, terus otak kita juga kayaknya paling mampu nerima segala macam, bisa berpikir dan di jam yang paling produktif itu biasanya kita ngerjain pekerjaan apapun tuh akan lebih cepat daripada ketika kita di jam yang sudah tidak produktif gitu, sudah apa berkurang gitu ininya apa biasanya kemampuan berpikirnya gitu ya. Nah, ini kita punya biasanya sekitar 4 sampai 5 jam ya dalam sehari. Nah, kita harus coba kenalin. Ada mungkin tipe-tipe orang yang dia jam prime time-nya ini itu tuh di pagi hari gitu ya. Jadi sekitar mungkin ya di blocking lah dari jam 6 sampai jam 12 itu ada tuh jam prime time-nya di situ. Atau ada juga yang dia malah night owl gitu ya. Jadi dia kayak burung hantu, malah jam prime time-nya di malam hari gitu ya. Nah, ini kita harus berusaha kenali ya, supaya pekerjaan-pekerjaan penting yang emang kira-kira butuh kerja otak yang berat gitu ya, yang kita benar-benar perlu tekun gitu ya mengerjakannya. Nah, itu dikerjakan di jam prime time itu. Kenapa? Supaya kerjaan itu juga cepat beres karena itu benar-benar jam ketika kita tuh paling paling jempol banget deh ininya energinya tuh paling besar, paling tinggi gitu ya. Kemudian juga dari segi kemampuan berpikir juga paling tinggi di jam prime time itu. Nah, itu kita harus kenalin sendiri. Nah, biasanya di luar jam prime time itu jam prime time anggap aja yang warnanya hijau gitu ya. Nah, di luar jam prime time ini biasanya kita antara kuning atau merah ya. Kalau kuning tuh biasanya kita bisa ngerjain kerjaan-kerjaan lain gitu ya, yang sifatnya mungkin disambi-sambi gitu ya. Itu bisa, tapi kalau di jam yang merah ini biasanya jam ngantuk nih. Nah, itu jangan coba-coba ngerjain sesuatu, nanti biasanya suka nggak bener, hasilnya nggak bener, atau bisa aja sih kita kerjain kalau mau maksa ya, tapi itu butuh waktu yang lama gitu ya, karena kita juga udah, apa ya, istilahnya udah, itu saat-saat ketika tubuh kita energinya paling rendah dan kita juga udah capek gitu biasanya. Nah, ini yang kita harus petakan nih kira-kira dari 24 jam yang kita punya gitu ya, mana sih jam yang hijau tadi yang memang prime time gitu ya, jam yang kita kuning ya, yang bisa ngerjain kerjaan yang ya agak ecek-ecek gitu ya, maksudnya nggak harus yang mikir banget gitu, dan kemudian jam yang merah. Nah, itu yang kita petakan sehingga kita tadi di time blocking kita tuh kita udah tahu, oh iya, jadi kalau mau ngerjain ini di yang mana yang mana yang mana gitu ya. Nah, kemudian juga karena kita tentunya sesuaikan dengan waktu ibadah. Jadi kalau bisa tadi time blocking-nya juga
kita sesuaikan dengan waktu sholat gitu ya. Jadi supaya kita bisa mengusahakan kita sholat di awal waktu gitu. Kenapa? Karena ya apa, dengan kita sholat di awal waktu juga, sholat itu kayak apa ya, kita nge-charge lagi ya, nge-charge lagi, ruhiyah kita gitu ya. Jadinya juga ini bisa nanti jadi bikin kita tambah semangat gitu ya untuk, menjalani hari-hari yang tersisa. Nah, kemudian jangan lupa nih kalau misalkan kita pas lagi istirahat ya, tentunya kita dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain nggak langsung tek 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 langsung lanjutin ya, tapi kita mungkin ada istirahat sekitar 10, 15 menit gitu ya. Nah, itu gunakan untuk kegiatan yang positif gitu ya. Jangan yang misalkan kegiatan yang, kalau bisa malah kita rencanakan nih, pas waktu istirahat kita mau ngapain sih? Misalkan pas istirahat, oh mau sambil main sama anak gitu ya, atau misalkan pas waktu istirahat itu aku mau baca, buku novel sebentar gitu ya. Jadi perlu direncanain, karena kalau nggak direncanain nih, pas jam istirahat itu kadang kita, ah udahlah buka HP, terus kita ya scroll-scroll media sosial atau buka-buka YouTube, ini seru gitu ya. Nah, takutnya malah keterusan atau akhirnya ngerasa kok kayak belum istirahat ya, karena ketika kita buka medsos atau buka-buka, YouTube gitu, sebenarnya tuh otak kita jadi masih agak bekerja gitu ya, jadi kayak nggak istirahat benar-benar. Nah, malah nanti mungkin nyambung lagi dengan tips yang kelima atau 6 ya tentang tidur. Nah, di, waktu istirahat ini kita juga bisa, melakukan yang namanya power nap atau tidur siang ya, sekitar mungkin 15 sampai 20 menit aja, merem doang gitu sebentar. Nah, itu bisa buat ngecas energi kita lagi supaya kita, bisa tambah lagi gitu ya energinya ketika tadi udah lemas, tidur sedikit sebentar gitu ya. Nah, itu bisa ngecas. Oke, berikutnya, ini ya tadi ya, jadi kenapa sih kita juga, kalau saya pribadi sih ngerasa sekarang, dengan banyak sosial media tuh agak distracting gitu ya. Jadi boleh aja sih asal kita bisa menentukan gitu ya, kita apa ya, kita pilih-pilih gitu ya media sosial yang kita ikuti, misalkan kita suka buka Instagram gitu ya, kita pilih-pilih siapa yang kita follow, karena biasanya kan Instagram itu dia ngasih yang memang bisa kita lihat ya akunnya ya. Jadi begitu kita misalnya kita senangnya lihat akun masak gitu ya, nanti pasti ada saran-saran kan, disarankan lihat akun mana lagi gitu ya. Nah, itu bikin kita tuh kayak terus terus pengen natap layar gitu kalau kayak gitu. Nah, jadi biasanya kalau ini kita, ya gunakan media boleh tapi dalam, skala sedang saja, terus kita atur gitu. Jadi misalkan kalau misalnya kita tadi ya di waktu istirahat, bolehlah selama beberapa menit. Nah, kemudian juga mungkin kita ketika waktu jeda kita mau istirahat dulu nih antara satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, kita bisa mungkin tilawah gitu ya, supaya tadi mengisi, waktu istirahat kita dengan hal yang lebih positif. Nah, kemudian tips keempat ya, ini tentunya nggak kalah penting daripada tips yang 3 tadi, yaitu kita harus ngatur pola makan ya. Kenapa pola makan ini harus kita atur? Karena, kita dapat energi kita dari makanan gitu ya. Nah, kalau kita makannya sembarangan, nah tentunya, nanti energi kita juga bisa naik turun gitu ya, bisa, kurang gitu ya. Jadi kita harus ngatur pola makan. Nah, kebetulan di bulan puasa ini sebenarnya sih kita makan 3 kali ya, kayak biasa, cuma waktu makannya aja yang digeser ya. Jadi yang biasanya makan pagi mungkin di jam 7 gitu ya, jadi harus lebih awal, yaitu di waktu sahur. Kemudian yang biasanya ada makan siang, ini digeser sampai maghrib, jadi waktu berbuka puasa. Kemudian juga ada waktu makan malam juga mungkin agak sedikit terlambat gitu ya dari biasanya. Nah, ini yang harus kita atur pola makannya. Apa saja sih yang harus kita makan supaya energi kita tuh tetap terjaga sepanjang hari. Nggak yang pas habis sahur kita energinya banyak banget gitu ya, tapi makin siang, makin sore kita makin lemas. Atau malah dari awal ternyata habis sahur malah ngantuk aja terus. Nah, ini juga bisa dipengaruhi karena jenis makanan yang kita makan saat sahur ya. Nanti kita lihat apa sih makanan yang bisa bikin ngantuk gitu ya. Kemudian jangan lupa pola minum kita juga, kita harus atur strategi nih, karena biasanya orang yang berpuasa itu kan, namanya nggak minum ya 14 jam itu pasti akan mengalami dehidrasi. Nah, ketika sudah dehidrasi biasanya nih agak tulalit nih otaknya ya.
Nah, jadi kita harus atur strateginya supaya kita nggak sampai kekurangan cairan. Oke, nah untuk makan sahur ya, ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Jadi usahakan makan yang bervariasi. Jadi divariasikan menunya dari hari ke hari. Kenapa? Supaya kita bisa mendapatkan zat-zat gizi yang lengkap gitu ya. Baik itu zat gizi makronya seperti karbohidrat, protein, lemak ya, maupun juga zat gizi mikro yaitu vitamin dan mineral ya. Kalau kita makannya itu aja kan tidak ada makanan yang mengandung zat gizi yang lengkap selain ASI gitu ya. Jadi kita harus makan yang bervariasi supaya zat gizi yang kita dapatkan pun juga lengkap dan bervariasi. Nah, kemudian juga makan dalam porsi yang cukup ya. Jangan sampai kita makan terlalu banyak hingga akhirnya nanti kita kekenyangan, begah, terus perutnya kembung. Nah, ini juga bisa bikin kita juga ngantuk gitu ya, malah bikin lemes gitu. Nah, kemudian usahakan kita pas sahur ini makan yang mengandung tinggi protein, tinggi serat, dan juga mengandung karbohidrat kompleks. Nah, kenapa harus tinggi protein, tinggi serat? Karena makanan yang tinggi protein dan tinggi serat ini lebih lambat dicernanya gitu ya. Jadi pas kita makan makanan ini akan lebih lama makanan tersebut ada di dalam lambung. Akibatnya apa? Kita akan merasa kenyang lebih lama ya. Dibandingkan kalau misalkan kita makan cuma makanan yang dari karbohidrat yang sederhana gitu ya, yang mungkin yang gula-gula makanan manis atau yang dari tepung-tepung gitu ya, mungkin yang cuma makan kue-kue aja. Nah, itu lebih cepat gitu dicerna sama tubuh kita. Tapi itu bikin kita jadi cepat lapar ya pertama. Terus yang kedua, tadi kalau terlalu tinggi gula itu juga bikin kita juga jadi gampang ngantuk gitu ya. Nah, ini kalau yang tinggi protein, tinggi serat, tinggi karbohidrat kompleksnya, insya Allah perut kita akan kenyang lebih lama. Nah, yang jangan kita lakukan adalah makan makanan yang tinggi minyak. Jadi sebisa mungkin sebenarnya hindari gorengan ya, tapi bolehlah 1 biji, 2 biji gitu ya. Tapi jangan semuanya makanannya digoreng. Terus tadi jangan makan yang tinggi gula. Kenapa? Makanan yang tinggi minyak ini bisa lemak itu nanti menyumbat aliran darah kita ya, kemudian itu menyebabkan sirkulasi darah kita jadi kurang baik. Nah, akibatnya apa? Sama, itu juga bisa bikin ngantuk karena sirkulasi darah ke otaknya juga jadi berkurang gitu ya. Terus kalau tinggi gula juga sama tadi, bisa bikin kita gampang ngantuk dan malah jadi lebih lemas. Nah, kemudian pas buka puasa apa nih yang harus kita makan? Nah, biasanya nih pas buka puasa kan kita mungkin merasa lapar ya. Nah, terus akhirnya laparnya lapar mata sebenarnya. Jadi ngelihat berbagai hidangan buka puasa, wah aku pengen makan itu, makan itu, makan itu gitu. Nah, jangan kalap ya, jadi makannya secara bertahap, jadi sedikit-sedikit aja. Kenapa? Karena kan perutnya kosong ya setelah 14 jam kita nggak makan ya, kita puasa, tentunya perutnya dalam kondisi kosong. Ketika kita langsung makan yang banyak, takutnya malah kaget nih nanti lambung kita. Akhirnya apa? Kita jadi sakit perut ya. Nah, itu tentunya kita nggak mau kayak gitu. Jadi makan secara bertahap, terus jangan kalap. Nah, terus benar nggak sih kita harus berbuka dengan yang manis gitu ya? Nah, ternyata sebenarnya ini nanti mungkin bisa dicek ya. Jadi saya waktu itu dapat dari teman saya. Kebetulan beliau ini non Muslim gitu, tapi ngambil apa ya filsafat atau apa gitu ya. Beliau ngeliat katanya hadisnya tuh sebenarnya nggak bukan hadis yang sahih nih yang bilang bahwa berbuka itu harus dengan yang manis gitu ya. Jadi yang benar adalah hadis yang mengatakan bahwa kita berbuka itu dengan air putih dan kurma dengan jumlah yang ganjil gitu ya. Jadi emang sih kurma manis, tapi beda dengan makanan manis yang yang tinggi gula gitu ya. Kalau kurma kan dia masih ada seratnya gitu ya, masih ada vitamin mineral yang juga bermanfaat untuk tubuh gitu ya. Jadinya lebih baik gitu ya dibanding misalkan kita makan makanan manis seperti kue-kue atau ya makanan manis yang coklat misalnya atau itu kurang bagus gitu untuk buka puasa. Jadi sebaiknya kita ngikutin sunnah Nabi ya. Jadi dengan air putih dan kurma. Ya, oke. Nah, setelah berbuka, biasanya kan kita nggak langsung makan malam ya.
Jadi, disarankan sih tidak langsung makan malam gitu ya, supaya tadi ya perutnya nggak kaget, nggak sakit perut. Jadi, bisa kita jeda dulu, misalkan kita sholat maghrib dulu kan pastinya, kemudian, mungkin ada yang mau tilawah dulu gitu ya, baru kan itu ada jarak mungkin sekitar setengah jam ya dari buka, kita setelah itu makan malam gitu ya. Atau ada juga nih yang menunda makan malamnya itu setelah tarawih, itu juga bisa. Nah, apa saja yang harus kita makan saat makan malam? Prinsipnya sih mirip ya seperti makan sahur. Jadi kita makan yang bervariasi, porsi makan yang cukup ya. Kalau bisa ini mengikuti isi piringku gitu ya. Jadi kalau isi piringku itu kan satu piring ini dibagi dua ya. Jadi sisi yang kiri ini kita 2/3-nya kita isi dengan makanan pokok ya. Makanan pokok nggak cuma nasi, kita bisa variasikan gitu ya. Jadi misalkan dengan ubi, dengan kentang, jagung, mie gitu ya itu boleh. Lalu kemudian sepertiganya dari setengah piring ini adalah lauk pauknya gitu ya. Bisa macam-macam nih kita variasikan setiap hari ada ayam, ikan, atau mungkin daging ya, atau telur gitu ya untuk lauk hewaninya. Untuk lauk nabatinya kita bisa dengan tempe, tahu, atau misalnya kacang-kacangan gitu ya. Nah, kemudian yang 2/3-nya yang jumlahnya sama banyaknya dengan nasi adalah sayuran gitu ya. Nah, sayuran ini juga macam-macam. Kita bisa mulai dari sayuran hijau, sayur-sayuran yang berwarna gitu ya. Kemudian sepertiganya lagi adalah buah-buahan. Jadi kita dianjurkan banyak makan serat, kemudian juga banyak makan buah-buahan yang berair, supaya itu juga kita bisa menjaga hidrasi tubuh kita gitu ya, supaya kita nggak kekurangan cairan. Nah, ini mungkin buat orang yang punya gangguan lambung ya, sebaiknya tidak makan terlalu malam atau mendekati waktu tidur. Jadi ada jeda sekitar 2 jam sebelum tidur ya. Jadi biasanya mungkin kita tidur juga antara jam 9 atau jam 10 ya waktu Ramadan ini gitu ya. Diusahakan sih tidurnya juga awal ya, karena kita juga nanti ada ya di tips selanjutnya kita usahakan tidurnya cukup gitu, walaupun mungkin nggak bisa ideal gitu ya sesuai kebutuhan tidur, tapi jangan sampai kurang banget gitu tidurnya. Itu juga dengan tujuan menjaga energi kita supaya tetap produktif. Nah, jadi disarankan ya tidak makan terlalu malam, terus juga atau mendekati waktu tidur supaya apa? Orang yang punya gangguan lambung ini bisa saja nanti kalau dia habis makan itu langsung tidur, nah asam lambungnya itu bisa naik gitu, atau makanannya nanti bisa naik balik lagi gitu, atau yang disebut dengan reflux. Nah, ini juga bahaya ya. Jadi kita atur-atur waktu makannya supaya tidak terlalu dekat juga dengan waktu tidur. Nah, yang terakhir dalam tips, keempat ini ya, kita atur pola minum kita, ya. Untuk orang dewasa itu, apa, kebutuhan cairannya gitu ya, itu adalah sekitar minimal 2 liter ya, walaupun sebenarnya tiap orang beda-beda gitu ya, tergantung tadi usianya, kemudian berat badan gitu ya, kemudian juga aktivitasnya gitu ya, tentunya beda mungkin orang yang tadi atlet sama kita yang di rumah doang gitu ya, kebutuhan minumnya, terus, eee, apa namanya, tadi ya usia anak-anak atau mungkin, ada yang sedang hamil mungkin mencoba untuk puasa gitu ya, itu juga harus diatur ya. Biasanya malah kalau ibu hamil itu bisa sampai 3 liter untuk kebutuhan cairannya. Nah, kemudian kita harus atur strateginya gitu ya, gimana sih supaya kita bisa membagi ya, mendistribusikan, eee, minum 8 sampai 10 gelas tadi dalam sehari. Nah, ini sih kira-kira saran dari saya seperti ini. Jadi pas sahur misalnya kita minum sekitar 3 sampai 4 gelas. Nah, jadi saat kita baru bangun tidur ya, itu 1 gelas, ya kemudian saat makan itu bisa sekitar 1 sampai 2 gelas, kemudian menjelang, subuh kita minum 1 gelas lagi. Kemudian saat buka ya, kita bisa minum 2 gelas ya, jadi saat, setelah azannya kan kita langsung buka tuh dengan minum 1 gelas, nanti kita makan ya untuk membatalkan, puasanya, setelah itu minum lagi 1 gelas, misalkan habis sholat maghrib atau sebelum sholat maghrib. Nah, kemudian di malam hari ini kita bagi-bagi aja gitu ya. Bahkan kalau perlu pas kita ke masjid buat taraweh, kita bisa bawa botol minum gitu ya. Karena biasanya kan juga taraweh lumayan lama ya, sejam. Terus mungkin masjidnya rada panas ya. Kalau di Bogor tuh sekarang juga cuacanya walaupun kadang hujan gitu ya, tapi panas gitu malam-malam. Jadi
kita bawa botol minum aja gitu ya, dan ini kita bagi gitu ya. Jadi misalkan saat tarawih kita minum 1 sampai 2 gelas, kemudian nanti pas kita makan malam gitu ya, 1 gelas, lalu sebelum tidur 1 gelas lagi. Nah, yang lebih penting lagi ya, ini ada jenis minuman yang perlu kita hindari, yaitu minuman yang berkafein seperti kopi ya atau teh gitu ya, dan minuman yang manis. Nah, kenapa kita harus menghindari minuman ini ya? Minuman yang berkafein ini bisa memicu kita untuk sering pipis gitu ya. Kita sering buang air kecil ya. Akibatnya apa? Nanti kita jadinya juga dehidrasi kan kalau banyak cairan tubuh yang terbuang gitu ya. Jadi sebaiknya dikurangi gitu. Kalau emang nggak bisa apa ya, nggak bisa on sebelum minum kopi, boleh deh minum 1 gelas gitu ya. Tapi sebaiknya juga minumnya mungkin pas sahur ya, jangan pas waktu buka puasa. Kenapa? Karena nanti kita jadinya nggak bisa tidur malamnya, karena disarankan minum kopi itu maksimal banget itu 5-6 jam. Ya, 5 sampai 6 jam sebelum waktu tidur, supaya tidak mengganggu pola tidur kita, gitu. Lalu hindari minuman manis ya. Biasanya kalau kita banyak minum manis itu juga bisa memicu kita merasa lebih haus lagi ya. Kemudian juga gula itu juga sifatnya narik air. Jadi ini juga bisa membuat kita jadi banyak buang air kecil. Nah, berikutnya ya, kalau tadi kita udah makannya yang kita atur supaya kita bisa makan yang sehat ya. Nah, supaya kita juga tetap berenergi dan produktif, kita juga harus tetap melakukan aktivitas fisik ya. Seperti tadi di awal kan, puasa bukan alasan kita untuk mager gitu ya. Sebisa mungkin kita juga tetap berolahraga gitu ya, walaupun mungkin ya olahraganya olahraga yang ringan-ringan aja. Nah, apa aja nih olahraga yang bisa dilakukan ya? Bisa misalnya kita jalan santai gitu ya, atau mungkin ada yang suka yoga, atau cuma stretching-stretching ringan gitu ya, senam lantai atau jogging ringan gitu ya, kalau bisa ya jadi jangan yang terlalu berat, misalnya kita yang lari gitu ya, lari maraton gitu ya, atau sepedaan juga mungkin masih bisa ya, kalau yang udah biasa bersepeda, bisa tuh sepeda santai gitu ya, tapi jangan yang sepedanya balapan gitu sama sama tangga gitu ya. Nah, jangan ya. Nah, ini durasinya kita batasin 30 menit. Tapi kalau misalkan emang, sebelum Ramadan ini emang kita tergolong yang aktif berolahraga gitu ya. Jadi, kita biasa olahraga tuh sampai 60 menit atau mungkin ada yang ya 45 sampai 60 menit gitu setiap hari. Nah, mungkin pas, Ramadan ini kita kurangi saja sedikit, sekitar 15 sampai 30 menit. Jadi misalnya tadi biasa 60 menit, kita bisa, olahraganya sekitar 30 sampai 45 menit gitu. Jadi dikurangi durasinya sedikit. Tapi kalau yang, jarang-jarang olahraga gitu ya, jangan terlalu lama gitu ya. Jadi ya maksimal banget itu 30 menit ya. Bisa 10, 15 menit juga udah bagus ya. Nah, terus kapan sih waktu yang tepat untuk berolahraga saat kita, sedang berpuasa? Nah, ini, biasanya sih disarankan sore hari sebelum berbuka. Jadi kan olahraga itu kan bikin kita dehidrasi juga ya, karena pasti, ada cairan tubuh yang dikeluarkan lewat keringat gitu. Nah jadi, harapannya kalau kita sore hari sebelum berbuka, jadinya bisa segera diisi kembali nih cairan tubuhnya, kita kan bisa langsung minum gitu pas buka kan, jadi nggak akan terlalu lama kita merasa kehausan atau tubuh kita nggak akan terlalu lama kekurangan cairan. Nah, atau boleh juga misalkan mau malam hari nih setelah taraweh, nah ini biasanya emang dia mungkin sehari-hari sebelum Ramadan juga biasa olahraga ya yang kayak gini. Jadi dia mungkin nge-gym gitu ya malam-malam, boleh-boleh aja tapi, harus diperhatikan biasanya kalau yang mau, olahraganya malam hari, pas, buka itu makanya jangan terlalu kenyang gitu ya, supaya, pas olahraga juga nggak berat gitu ya. Jadi makan beratnya mungkin setelah, olahraga. Kalau pagi hari gimana? Boleh-boleh aja sih, tapi, ya itulah jangan terlalu berat olahraganya, yang ringan aja, yang kira-kira kita masih mampu gitu ya. Karena dan jangan juga pas lagi terik-terik matahari ya, sekitar jam 11, jam 12 gitu ya. Tapi ya batasinlah mungkin sampai jam 9-an masih bisalah jalan pagi mungkin keliling komplek gitu ya, sekitar 15 sampai 30 menit itu masih oke. Nah, tapi kalau misalnya, aduh hari ini nggak sempat olahraga nih gitu ya, eee, atau mungkin lagi kurang sehat gitu ya, kita tetap bisa beraktivitas fisik di rumah ya, stretching, senam gitu ya, yang
mungkin lebih ringan gitu ya. Atau sebenarnya kalau ibu-ibu tuh beberes rumah ya, itu udah termasuk aktivitas fisik yang cukup menguras tenaga ya. Intinya adalah kita jangan sampai, bermalas-malasan atau rebahan aja sepanjang hari, karena malah kalau kita rebahan terus, akhirnya kerasanya semakin lemes gitu. Ya, jadi, olahraga ringan gitu ya, seperti jalan kaki, sepedaan gitu sekitar 15 sampai 20 menit, sekitar 3 sampai 5 kali seminggu, itu akan meningkatkan, tingkat energi kita gitu ya, dan ini tentunya, akan berdampak pada produktivitas kita juga. Nah, ini tips keenam ya, tadi adalah mengatur pola tidur ya. Nah, mengatur pola tidur ini sebenarnya agak agak tricky juga ya di bulan Ramadan, karena kan kita bangun tidur juga harus lebih awal ya. Mungkin buat ibu-ibu juga harus bangun dari jam 3, setengah 3 gitu ya, buat nyiapin makanan buat sahur gitu ya. Terus udah gitu tidurnya juga mungkin bisa jadi agak lebih malam, karena kan kita mungkin tarawih dulu, terus kita juga ada mungkin yang habis tarawih mengerjakan yang lain lagi gitu ya, ada yang mungkin mau tilawah atau mau, ngapain lagi. Nah, tapi kita usahakan gitu supaya kita tetap bisa tidur sekitar 7 sampai 8 jam sehari, atau minimal banget 6 jam deh, 6 jam sehari gitu ya. Kenapa? Karena begitu kita, kurang tidur gitu ya, itu pasti akan berdampak ke pertama, ya ngantuk ya, pasti ngantuk. Itu bikin kita, energinya tuh kayak kurang, lemes. Terus yang kedua juga tentunya bisa berakibat ke, kekebalan tubuh kita bisa menurun ya, jadi gampang sakit. Kemudian juga kalau kita kurang tidur nih, itu juga biasanya berdampak ke emosi kita ya. Nah, padahal kalau ibu-ibu kan harus bisa ya jaga emosinya gitu ya. Nah, jadi biasanya nih gampang marah-marah nih kalau orang kurang tidur. Jadi usahakan sebisa mungkin kita mencapai target tidur ya, nggak harus ideal 8 jam lah ya, 6 7 jam masih boleh gitu. Nah, terus lagi jangan tidur setelah subuh ya, kalau bisa jangan deh, jangan tidur. Kenapa? Karena begitu kita tidur setelah subuh itu pas bangun tuh kayaknya masih lemas, ngantuk, terus juga agak apa ya, disoriented gitu ya. Nah, jadi usahakan jangan tidur setelah subuh ya. Jadi, ini juga kan sama, Nabi juga nggak boleh gitu ya. Nah, kemudian kalau kita sempat nih, usahakan tadi bisa tidur siang yang power nap aja, nggak usah sampai sejam ya. 15 menit, 20 menit cuma merem bentar gitu ya. Terus bangun lagi gitu ya, kita udah alarm misalkan, pasang alarm di HP, itu udah lumayan buat ngecas, tubuh kita. Kemudian juga jangan begadang ya. Jadi jangan tidur terlalu malam untuk hal yang tidak perlu gitu ya. Jadi jangan bergadang-bergadang ya. Kalau misalkan ada yang kerja kantoran juga diusahakan jangan lembur dulu gitu ya kalau pas Ramadan ini ya. Jadi ini untuk, pengaturan pola tidur. Nah selanjutnya ini tips terakhir ya. Jadi kalau kita sudah melakukan tadi tips 1 sampai 6 gitu ya, kita coba, setiap hari kita lakukan mungkin ya bertahap ya, nggak bisa semuanya sekaligus ya. Tapi yang paling penting juga kita melakukan refleksi ya. Refleksi ini untuk apa? Jadi kita, mengevaluasi diri kita gitu, kira-kira hari ini sudah berjalan baik belum sih sesuai yang kita harapkan atau mungkin masih ada beberapa yang tidak seideal yang kita harapkan gitu ya. Nah ini juga penting juga untuk kita nanti menentukan arah kita ke depan ya, bikin kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dan juga alat bantu kita supaya kita bisa terus belajar. Nah, apa saja yang bisa kita refleksikan ya ini Eee, kita bisa mungkin, bertanya gitu, apa ya hal baik yang sudah kita lakukan hari ini atau hal baik apa yang terjadi hari ini? Lalu, eee, sebaliknya, apakah ada hal kurang baik yang kita lakukan atau yang terjadi hari ini? Lalu, kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan supaya hal yang baik itu bisa terus dipertahankan gitu? Dan apa yang bisa saya lakukan supaya hal yang kurang baik itu tidak terjadi lagi atau bisa saya kurangi gitu ya, frekuensi terjadinya gitu. Nah, ini kita refleksikan dan, kita bisa susun lagi strateginya. Oh, mungkin besok misalnya hari ini, aduh hari ini, eee, misalnya kita, masak gitu ya, udah punya menu-menu tertentu gitu ya. Ada yang mungkin yang rajin gitu, ada planning gitu ya. Tapi ternyata nggak berhasil masak sesuai yang kita inginkan, karena ternyata, kebetulan anak kita hari ini rewel gitu ya. Nah, itu mungkin, kita bisa refleksikan, oh tadi mungkin anakku rewel karena dia sedang apa ya, mungkin lagi sakit gigi, mau tumbuh gigi gitu ya.
Nah, itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu ya, supaya ya paling nggak berkurang frekuensinya. Iya, jadi ini tips, terakhir ya. Jadi, ada, 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang ya. Kita tentu bisa produktif karena kita punya energi, tubuh kita sehat, tubuh kita bugar, dan kita juga punya, waktu luang yang, kita manfaatkan dengan baik. Oke, baik, terima kasih. Semoga, sharing-sharing ini bermanfaat ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kan tadi, rangkaian, kegiatan ini masih ada lagi ya minggu depan. Jadi buat teman-teman yang tetap ingin bugar selama Ramadan ini ya, ini bisa, mengikuti lagi nih minggu depan. Ada dari Kak Ayu Hamka yang akan sharing nih tentang menyusui saat puasa bisa atau enggak gitu ya, dan juga tanggal 14 April nih, 2 minggu lagi nih ada Coach Mariam yang akan berbagi tentang makin sehat setelah bulan puasa. Nah, buat teman-teman yang mungkin, ketinggalan ya, ini bisa, kepoin gitu ya YouTube IP Bekasi untuk lihat, streaming yang, minggu lalu nih yang dari Coach Mariam tentang diet halal ya. Kalau misalnya yang, materi yang sekarang misalnya masih ingin dilihat lagi juga bisa kepoin lagi nih, nanti diulang-ulang lagi materinya di YouTube IP Bekasi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat ya, dan semoga kita, tetap semangat dan bisa tetap produktif, selama, sekitar mungkin 21 hari ke depan ya hingga akhir Ramadan, dan kita bisa menyambut, Idul Fitri ini dengan, semangat yang, lebih hebat lagi ya untuk beraktivitas sepanjang tahun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.